Oke, selamat pagi Pak Marzuki. Pak boleh cerita sedikit nggak sih tentang Universitas IGM ini yang memang sudah dikenal sampai ke luar daerah? Ya, Seperti apa sih IGM ini Pak? ya kalau bicara pendidikan tentu diawali oleh komitmen kita bangun pendidikan itu niatnya apa? Mhm. Banyak orang niatnya untuk ya daripada usia tua barangkali kan atau memang untuk komersial. Tapi saya mendirikan ini saat saya masih sangat muda, masih usia 40-an. Saya merasa waktu itu bahwa pendidikan ini sangat penting, bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak baik-baik saja, maka saya tidak boleh hanya mengkritik, karena saya punya juga menduduki jabatan Dewan Pendidikan Kota Palembang ya, Mhm. pada usia 30-an kan. Jadi saya terus berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya juga pernah mengajar di diplomanya di Unsri. Jadi bagi saya pendidikan itu sudah bagian daripada jalan hidup. Mhm. Oleh karena saya membangun perguruan tinggi ini betul-betul ingin satu kemanfaatan bagi masyarakat kita. Itu tahun 98 bulan Oktober, tanggal 5 Oktober saya dirikan yayasan, kemudian saya urus izin tahun 99 mulai beroperasi. Nah, tapi tidak berhenti di pendidikan tinggi. Lalu kemudian saya juga dirikan SMA, Hmm. SMP, SD, terus sampai ke TK. Nah, lalu untuk pendidikan syariah, saya juga buat sekolah tinggi ekonomi bisnis syariah. Ada juga pesantren. Jadi memang jiwa saya di pendidikan. Dan alhamdulillah tahun 2008 yang tadinya IGM ini berstatus sekolah tinggi, kita akuisisi beberapa sekolah tinggi, kemudian kita bentuk universitas. Dan tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, Kota Palembang khususnya, Sumatera Selatan dan Indonesia umumnya. Oleh karenanya dalam komitmen kami bahwa yayasan ini tidak untuk mencari dana untuk memperkaya diri, tidak. Tapi dana itu diperuntukkan untuk sosial. Kita berikan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan lain, berikan beasiswa bagi yang memang pantas kita beli. Nah, jadi betul-betul memberikan manfaat. Itu yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah sekolahnya sekarang semakin baik. Memang waktu 10 tahun saya tinggalkan di politik agak sedikit menurun, mungkin mismanagement, maka pada tahun 2015 saya ambil alih, saya pimpin langsung selama 9 tahun ini. Semua aktivitasnya sudah sangat baik dan kita insya Allah akan menuju unggul. Nah, kurikulum yang kita siapkan betul-betul mendekatkan kepada kepentingan industri, kepentingan dunia usaha. Jadi setiap saat kurikulumnya kita evaluasi, kita lihat kebutuhan industrinya bagaimana, dan kurikulum ini kita sesuaikan. Sehingga kita yakin alumni kita itu pasti akan dipergunakan oleh masyarakat dunia usaha, dunia industri. Di samping itu kita juga menginspirasi pada mahasiswa alumni untuk menjadi seorang entrepreneur. Makanya banyak juga alumni kita menjadi pengusaha yang sukses. Jadi berbagai profesi kita siapkan kepada mahasiswa kita. Sepanjang mereka serius berkuliah di sini, insya Allah mereka tidak akan menjadi orang yang tidak berguna. Sepanjang mereka serius. Dan mereka, saya sampaikan, masuk ke sini harus memiliki mimpi ke depan. Kedepannya mau jadi apa? Kalau tidak punya mimpi, masuk ke sini kan kadang-kadang mungkin ya
datang sekedar memenuhi kewajiban kuliah, tidak mau jelas mau kemana. Tapi kalau dia sudah punya mimpi mau jadi apa, nah, maka setiap langkah yang dilakukan di kampus ini sudah mengarah kepada pencapaian atau mewujudkan mimpi. Tapi saya kasih arahan pada saat kuliah perdana, Anda mau jadi birokrat silahkan, tapi pintunya sempit. Pintu sempit itu orang yang mau jadi birokrasi itu banyak, tetapi peluangnya sedikit. Jadi Anda harus mampu bersaing secara kuat di sana, baru menunjukkan bahwa Anda memang yang terbaik. Mudah-mudahan tanpa ada koneksi bisa diterima. Nah, lalu kalau Anda ingin berbisnis, ya ada langkah-langkah bisnis yang saya sampaikan. Mulai dari persiapan, kompetensi, dan sebagainya, mengerti market, mengerti teknologi, nah, bagaimana memanfaatkan teknologi dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga dia mampu memanfaatkan pasar yang tersedia. Masuk mereka yang menjadi profesional, itu kebetulan semua itu saya jalani. Saya pernah pegawai negeri, saya pernah sebagai profesional, saya juga sebagai pebisnis, saya juga pernah sebagai politisi. Jadi pengalaman itu yang saya berikan kepada anak-anak alumni. Alhamdulillah selama ini banyak alumni kita yang sukses, khususnya kepada yang tadinya berkekurangan ya secara ekonomi tidak mampu, dengan kita berikan beasiswa, mereka sekarang sudah lebih baik. Ya, kita bersyukur ya, tadinya bapaknya seorang tukang las, tukang listrik, anaknya sekarang ada di Bank Indonesia menjadi manajer, sudah bisa kuliah S2 ke luar negeri, ini hasil didikan kita. Ada anak tetangga juga yang datang tidak punya uang mau kuliah, ya udah saya bilang masuk aja, transport kita kasih, dia sambil kuliah, alhamdulillah setelah tamat langsung jadi konsultan, langsung dia bisa berkarya dan lumayan sukses usahanya, ya bisa rumah tangga yang baik ya, rumah yang bagus, dapat istrinya seorang dokter, dan terakhir kemarin dia terpilih menjadi anggota DPRD. Itu antara lain yang saya ceritakan ini adalah kebanggaan kami sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan anak-anak kita itu supaya mereka menjadi orang yang sukses. Makanya tagline kita itu "Your success is our commitment". Artinya kesuksesan anak-anak ini adalah komitmen kami. Itulah yang kita jalankan selama ini. Alhamdulillah pekerjaan masyarakat semakin baik, dan saya menitipkan kepada orang tua agar itu terlibat di dalam menentukan pilihan perguruan tinggi yang mana yang sebaiknya dipilih, prodi mana yang kira-kira sesuai dengan talenta anak kita. Bisa diskusi di kampus, bisa ditanyakan kepada kaprodi, kepada dosen, di sini programnya bagaimana, nanti setelah tamat mau jadi apa, bisa ditanyakan. Sehingga manakala anaknya masuk itu sesuai dengan minat dia untuk bisa dia mewujudkan mimpi dia. Jangan nanti anaknya mau jadi engineer, bapaknya ingin jadi dokter. Dan akhirnya anaknya kuliahnya asal memenuhi keinginan orang tua, tidak bisa berkarya. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak kita untuk mau jadi apa, itu tidak, serahkan pada motivasi. Artinya memang di sini meskipun dari tadi Bapak bercerita bahwa selain memang universitas ini sudah dikenal di mana-mana, ternyata memang dengan slogan tadi, dengan visi dan misi tadi yang Bapak bilang bahwa dan ini juga universitas ini juga membantu untuk orang-orang yang tidak mampu ya Pak, untuk mereka mempunyai mimpi ya Pak. Oh iya benar, jadi kita ada dua cara ya. Pertama kita carikan beasiswa negara, kartu Indonesia Pintar, kalau namanya bidik misi kan. Jadi kita selalu usahakan untuk dapat kuota yang besar
agar mereka ini dapat kesempatan untuk mendapatkan tip kuliah. Nah kalau kuotanya nggak cukup, biasanya yayasan juga bisa memberikan beasiswa. Nah persoalannya ada yang dapat tip kuliah dari desa-desa ini, kan mereka uang satunya kan hanya sekitar 200. Kalau mereka tinggal di Palembang kan itu cukup. Tapi kalau tinggal di desa mau ke Palembang, dia kan harus cari tempat tinggal. Kos sekarang kan paling tidak 700.000, tinggal 500, lumayan ya. Makanya kita kemarin kebetulan saya ketemu Pak Basuki, Menteri PUPR. Alhamdulillah beliau bangunkan susun mahasiswa yang ada di belakang itu. Mudah-mudahan Agustus selesai. Nah kepada adik-adik kita yang ada di desa itu, ya kita kasih tempat di sana ya, dengan sewa yang sangat murah, sekedar untuk mencukupi maintenance dan biaya gaji pengelola aja. Itu aja. Kalau selebihnya kita tidak ngambil keuntungan apa-apa. Artinya semua terprogram ya Pak, sampai penginapan pun, sampai mesnya pun Nah, iya. disiapkan ya Pak. Kita juga dosen-dosen yang dari luar kan kita siapkan tempatnya. Kalau enggak, gimana mereka mau ke sini? Ini ada yang dari Manado mau datang, dia dokter, yang di ilmu pemerintahan, alamat dia ingin ngambil di sini. Karena kita tempat bagi yang belum punya kita siapkan dulu, tapi kita kemudian bangunkan rumah. Mereka dapat cicilan yang murah, kita konekkan ke bank banker kita, mereka dapat rumah dengan harga yang murah, jelas lebih murah daripada orang lain karena kita bangun sendiri. Mereka juga dapat kredit bunga dari bank bankernya kita. Nah di samping itu mereka juga di sini happy, kenapa? Mereka kerja nggak mikir makan siang, di sini kita sudah siapin. Mereka nggak mikir untuk ganti pakaian ganti-ganti, maka kita siapkan pakaian uniform yang kampus. Mereka nggak usah mikirin anak-anaknya untuk sekolah, kita sudah siapkan sekolah gratis untuk anak-anaknya. Jadi dari SD ya, kita wajibkan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi semuanya gratis. Makanya anak-anak OB kita kan bisa tamat kuliah. Padahal sekolah lumayan inilah ya. Oh iya, sekolah mahal. Sekolah mahal. Bangga mereka bisa sekolah mahal, hanya seorang UB kan. Tapi anaknya saya kuliah di IGN, saya sekolah di IGN. Sekolah kita kan bayarnya per bulan kan jutaan. Iya. Uang muka aja kan belasan juta. Kalau enggak, sekolah negeri aja belum tentu mampu. Iya. Tapi anak office boy kita bisa sekolah di tempat yang mahal. Kenapa? Mereka ambil di sini. Artinya memang Bapak ini membuat sebuah yayasan dan sebuah pendidikan memang benar-benar terprogram semuanya ya Pak, bahkan sampai OB pun Bapak pikirin ya Pak. Oh iya, siapapun yang bergabung di sini harus kita pikirkan nasibnya. Makanya bagi mereka yang di sini juga kan tidak kalah dengan pegawai negeri, mereka dapat pensiun, mereka dapat pengobatan, mereka dapat semuanya dapat kok. Dengan hari tua pun dapat. Jadi mereka tidak akan tertarik untuk jadi pegawai negeri. Iya. Itu karena apa? Penghasilan di sini lebih besar. Karena mereka bisa sekolah dengan bebas tanpa harus membayar, gitu kan? Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kemanfaatan. Makanya anak-anak yang kurang mampu itu alhamdulillah kita dibantu rumah susun mahasiswa itu, sehingga anak-anak desa yang sekarang ini kita tahu desa tertinggal, walaupun dekat Sikip, gimana mereka mau sekolah? Sekolahnya jauh, ya kan? Sekolah ke Palembang mereka perlu biaya. Kalau sekolah di desa saja mungkin dekat ya, di kabupaten mungkin ada, tapi setelah tamat nanti gimana? Kualitasnya gimana? Kita tahu kan banyak sekali orang sudah menyelenggarakan pendidikan tapi tidak memiliki tanggung jawab atas hasil didikannya. Kalau saya sedih kalau alumni satu nganggur. Makanya kita selalu kembangkan bisnis-bisnis kita, ya ada yang ke perusahaan kita, ada perusahaan teman-teman,
ada yang kita salurkan ke apa ya, ada peluang-peluang kerja lain, kita selalu sampaikan ke alumni-alumni kita. Mm-mm. Jadi banyak sih di perusahaan saya, ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Bawang, itu ada accounting, ada K3, ada ilmu komputer. Ya alhamdulillah mereka ya dididik di sana, ya dengan pengalaman kerja. Saya bilang nanti kasih ilmunya kepada adik-adiknya yang lagi sekolah di kampus. Itu. Jadi apa kemanfaatan itu yang kita lihat. Jadi jangan kita bikin lembaga ini kalau hanya menyusahkan. Kan saat COVID kemarin itu luar biasa, banyak yang nggak mampu bayar. Ya udah, kita mau apa lagi? Semuanya kena dampak COVID. Ya udah, nggak apa-apa. Jalan yang penting kalian keluar jangan berhenti. Ada juga yang tadinya kelas karyawan, Mhm. lalu dipecat, berhenti. Ya udah, kamu tamat selesai, kapan aja kamu berhasil nanti bayar silakan. Begitu gitu. Sampai Jadi betul-betul kita perhatikan ya. Makanya saya agak marah ya kalau orang tua itu komplain, kok bayarannya kok terlambat, ada denda. Ya kita tegakkan aturan, kalau nggak mau denda ya datang dong, data, heeh. ngomong. Heeh. Kan harus begitu, melatih anak kita tuh berani menyampaikan, berani menyampaikan kesulitan. Kita nggak akan mengenakan denda kalau mereka nggak mampu. Yang nggak mampu pun nggak harus lunas, kan kita bisa ngangsur. Yang memang benar-benar nggak mampu pun kita ada secaranya. Ya artinya jelas lah ya, jangan orang tua hanya cuman ya udah kita titipin sini Nah, tanpa iya. inian Nah, itu orang tua. mentang-mentang semua fasilitas di Iya, inian ya gitu loh. kemarin marah-marah orang tua. Kok dendanya mahal 250.000 lebih dari lintah darat. Pak, Bapak tahu dulu, saya bilang. Datanglah ke kampus. Jangan, semua orang nggak ada yang komplain. Kenapa? Ya itu sudah diumumkan sebulan sebelumnya kalau terlambat. Mm-mm. Tapi kalau nggak mampu datang, sampaikan Pak, saya belum ada duit, nggak pernah kena denda. Iya. Gitu. Artinya Nah, semua jelas lah ada nah prosedurnya ya, kan. melatih anak-anak itu komunikatif, menyampaikannya ini kan orang tua mereka, dosen-dosen ini. Mm-mm. Mm-mm. Nyampaikan dong kalau kesal mereka, Pak, saya belum punya duit, Pak, gimana? Kan begitu caranya. Jangan memaki, maki nggak tahu, saya bilang. Saya sempat marah juga sama orang tuanya. Selama ini kita nggak pernah, kita bukan komersial, tapi kita mengajarkan anak kita itu tahu adab. Iya benar, itu lebih penting ya Pak. Ya, ya, Mm-mm. tahu adab bahwa ya ngomong dong kalau nggak tahu, ngomong dong kalau nggak mampu. Jangan sok-sok mampu tapi marah-marah gitu Mm-mm. saat kita beginikan gitu kan. Itu yang Ya. Artinya sampai bahkan eh, mungkin orang tua itu mungkin nggak paham ya Pak. Bahkan tadi Bapak bilang kan bahwa sampai untuk mencari minat bakat dari si anak aja Bapak mengajak orang tua nah, untuk ya, harus untuk ini gitu loh. komunikasi. Itu peran orang tua. Jadi Mm-mm. anaknya di komunikasi, anaknya komunikasi ke kampus, tanya di kampus. Kita kampus sih bisa mengarahkan. Jadi itu yang harus dilakukan orang tua. Nah, kita juga sekarang buka fakultas kedokteran, kita lagi ada. Oh ada ini baru ya nih Pak. Ya, kita mungkin bulan ini udah keluar izinnya. Besok salah satu finalisasi, insya Allah awal Agustus sudah penerimaan. Nah itu juga kita komunikasikan bahwa 10% itu kita alokasikan untuk anak-anak dari desa. Oh dari Tidak ini. perlu. Jadi desa itu, kabupaten itu kurang dokter. Nah, saya minta dari kabupatennya kirim anak-anak itu kemari, nanti kita kembalikan. Mereka harus ngabdi di kampungnya. Tapi ada syarat tertentu nggak sih untuk anak-anak ini Pak? Ya harus lulus tes. Kalau Hmm. nggak lulus tes kan nggak bisa Nah mungkin dipaksain. tesnya ini mungkin pasti dengan begini kan dengan kita wajar pasti akan banyak Nah, orang yang iya, bertanya nggak gitu. apa-apa. Tesnya tuh apa aja Pak mungkin yang Oh, supaya kalau ini kan eh, kalau untuk kedokteran yang jelas dia harus tes psikologi ya. hmm. Kita juga semua harus psikologi, tapi untuk khusus dokter ini tes psikologi khusus dia apakah dia mudah stres ya, atau gimana. Kemudian tes tertulis juga tes berbasiskan komputer gitu.
itu bahannya udah biasa kita kerjasama sama dosen-dosen di sini. Jadi kita nggak mau mutusin sendiri, kita nggak mau menerima orang yang nggak pas, kita nggak mau juga walaupun anak dosen kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh. Kalau di prodi lain nggak masalah ya, kalau kedokteran sih nggak boleh, ini nyangkut nyawa manusia kan. Iya benar-benar. Dia memberikan jasa kesehatan kepada manusia, kalau kapasitasnya kurang nanti marah-marah ke pasiennya, misalnya suntik mati pasiennya. Ini fasilitas juga menunjang ya Pak? Karena ya itu kita siapin. Jadi alhamdulillah selama ini dengan segala usaha fasilitasnya kita cukupkan. Ini gedung FK satu gedung sendiri semua, Oh khusus ya? bangun sendiri khusus FK. Jadi ya mudah-mudahan sih kita dapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih Pak.